Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang peran orang tua kepada anak, peran suami kepada istri. Kita melihat di zaman sekarang masjid-masjid susah mencari remaja, anak-anak. Masjid banyak dipenuhi oleh orang-orang tua. Kemana mereka? Kemana peran orang tua? Jangan sampai kita selaku orang tua dayyus. Apa itu dayyus? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dayyus adalah membiarkan anak dan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, dayyus membiarkan anak-anaknya, membiarkan istri-istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di jalan-jalan banyak para pemudi-pemudi tanpa rasa malu membuka auratnya
berpakaian yang tidak senonoh, seperti tidak ada induknya. Inilah kata Ibnu Qayyim, orang tua yang dayus tidak akan mencium bau surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Ahzab 59, ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, istri-istri orang mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutup, memakai jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, agar mereka tidak diganggu, agar mereka lebih mudah dikenali supaya tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat ini, ayat ini sangat jelas bagi kita jamaah sekalian. Allah perintahkan untuk para perempuan, para istri, untuk memakai jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ketika ini dilanggar, kita selaku suami, selaku bapak dayus yang tidak akan mencium bau surga, yang membiarkan anak-anak perempuannya, istri-istrinya keluar rumah tanpa pakai jilbab. Imam Az-Zahabi mengatakan ini dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh itu jamaah sekalian, bagaimana dalam hal ini peran orang tua sangat penting untuk menjadikan anak-anaknya soleh atau salah. Anak dilahirkan ke muka bumi jamaah sekalian dalam keadaan bersih, suci. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, rawahul Bukhari. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak, setiap anak dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih. Fa abawahu, kedua orang tualah, jika Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Peran ayah, peran bapak menjadi leader sangat penting. Apakah anak soleh atau salah, taat atau durhaka, tergantung peran orang tua. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena mereka lah yang nantinya yang akan senantiasa mendoakan kita ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Anak soleh dan soleha yang akan senantiasa mendoakan ayah ibunya ketika tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Anak soleh akan keluar dari mulutnya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Kita selaku orang tua, Pak, butuh doa ini. Ini yang kita butuhkan. Inilah aset bagi kita ketika memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka kalian yang hadir di sini bersyukur kepada orang tua yang telah menitipkan kalian
ke sekolah-sekolah Islam, bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada orang tua. Ini orang tua yang paham bagaimana peran orang tua kepada anaknya, maka kalian dititip ke sekolah-sekolah Islam. Karena yang mereka butuhkan doa dari kalian semua. Itu yang dibutuhkan ketika malaikat ingin menyiksa tubuh kami selaku orang tua yang penuh dengan dosa, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat sombong, ujub, takabur. Lantaran kalian berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak jadi malaikat menyiksa tubuh orang tua yang penuh dengan dosa. Maka marilah selaku anak-anak berbakti kepada orang tua. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Tidak ada ketika kita ingin sukses, tidak ada pilihan lain kecuali berbakti dengan orang tua, maka keberkahan ilmu akan kita dapatkan. Bagi seorang pelajar ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka satu jalannya berbakti kepada orang tua. Setelah kita sholat 5 waktu, insya Allah ilmu akan mudah kita dapatkan, keberkahan akan kita dapatkan dengan syarat kita berbakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah akan senantiasa menyertai kita karena orang tua ridho kepada kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian? Apa peran kita selaku orang tua supaya anak kita soleh dan soleha? Yang pertama, tanamkan tauhid kepada anak kita. Yang kedua, perintahkan dia sholat. Yang ketiga, ajarkan Al-Quran kepada anak kita. Yang pertama, tanamkan sejak dini bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Luqman ayat 13. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak. Inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah nak kezaliman sangat besar. Itu pesan Luqman kepada anaknya, tauhid, kenalkan kepada Allah. Sebagaimana Yakub ketika tua renta menjelang kematiannya, beliau kumpulkan anak-anaknya ketika itu. Tertera dalam Al-Baqarah 133. Apa pesan Yakub alaihissalam? Ma ta'buduna min ba'di. Nak, apa nak kau sembah nak mun ayahlah mati. Itu pesan Yakub ketika beliau menjelang kematiannya. Apa nak kau sembah nak mun ayahlah mati nak. Bukan mata kuluna min ba'di, apa nak kau makan, bukan. Yakub khawatir ketika beliau wafat nanti anaknya jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, jauh dari masjid. Maka pesan Yakub, ma ta'buduna min ba'di, apa nak kau sembah nak mun ayah lah mati. Maka tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Yang kedua, perintahkan dia sholat. Jamaah sekalian, khotib sering bergabung dengan SMP SMA mengisi tausiah. Dalam sebuah tausiah itu khotib bertanya kepada santri, kepada siswa-siswa. Ada yang jumlah 900 orang. Maka khotib bertanya, siapa di antara kalian yang tadi pagi sholat subuh berjamaah ke masjid? Dari 900 siswa-siswi SMP SMA, tidak lebih dari 5 orang yang angkat tangan.
Dari 900 orang, dari 12 kelas, tidak lebih dari 5 orang yang sholat. Di bawah 5 jamaah sekalian. Kemana orang tua? Kemana peran orang tua? Bukankah berjamaah ke masjid, ketika kita berat berjamaah ke masjid, itu bentuk kemunafikan yang nyata, kata baginda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima latauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima latauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Betapa besar dosa-dosa kita jamaah sekalian. Sangat jelas hadis ini. Kemunafikan yang nyata, kata baginda Rasulullah. Begitu berat bangun subuh. Begitu berat bangun subuh. Ada seorang ibu bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana cara saya membangun anak kami sholat subuh? Begitu berat, begitu susah, Syekh.